Jadi berarti kan dari keseluruhan nih si Bebel. Harusnya kan ada nih yang punya otoritas menyampaikan tentang hal ini supaya pasti gitu. Oh, Karena loh, ini saya masalah yang saya tangkap dari kekristenan, makanya munculnya denominasi sekian banyaknya. enggak, maksud saya 10% itu gambaran surga. Saya tadi tidak Iya, iya itu mengikuti. hanya yang surga. Tahu saya paham, saya Jadi, paham. jadi gini bang, abang bilang yang punya otoritas, nah saya ini adalah pendetanya pendeta, puncaknya apologet ya saya, nggak ada lagi bang. Jadi itu yang benar jawaban. Tapi jawaban dari Bang Edi sama Bang John ini tadi kan dia bilang bingung dia. Kalau Nah itu makanya sebuah saya kepastian dia nggak bingung, Bang. membenarkan, makanya saya membenarkan. Jadi percaya saja saya ini puncaknya. Tanyain Ronald sama John. Kalau ada yang salah saya monggo dikritik. Jadi nggak ada orang yang bisa ngomong gambaran surga itu begitu, itu hanya gambaran bang. Jauh, surga itu lebih indah. Itu hanya 10% saja. Jadi kalau di Muslim itu jelas ya monggo, kita nggak menyangka, kita ikut senang. Bang Edi sendiri dapatkannya dari mana? Nah kan Alkitab ngomong ya, dikatakan kita nanti diubah seperti Kristus. Itu Alkitab bilang. Terus Yesus bilang kita tidak ada kawin mengawin. Nah kan itu gambaran yang kita tidak boleh nambahin, tidak boleh ngurangi. Itu masih 10%, yang lain-lainnya kita nggak ngerti. Karena kita fokusnya di bumi ini, bagaimana kita baik menjadi terang buat sesama. Itu fokus kita. Masalah nanti di surga itu pasti indah, tapi kita nggak ngapain ngomongin nanti ya. Nah Kan gini, Bang Edi Badai, yang kehidupan manusia dari zaman Yesus sampai sekarang, dari mulai munculnya Babel tahun 300-an sampai sekarang, itu sudah rentang waktunya yang 1700 tahun ya. Baik, Sekian banyak. ya. Udah berapa generasi manusia gitu ya. Baik. Makanya kalau yang kata Bang Edi punya otoritas. Tapi nyatanya Bang Edi juga belum bisa membuat denominasi itu hilang. Kalau ini memang bisa, harusnya denominasi hilang karena ada satu kepastian penerjemahan daripada Bible itu sendiri. Denominasi hilang tuh gimana maksudnya bang? Pemahaman dari membaca Bible yang sekarang berbeda-beda pemahaman menghasilkan denominasi, Bang. Loh, orang itu tidak bisa merubah orang lain. Jangan salah, Islam itu juga banyak loh, Buddha juga banyak, nggak bisa dirubah. Kita hanya bisa menggambarkan ini yang benar. Kalau merubah orang itu, wah kita nggak bisa. Bukan merubah, Bang. Tadi kan yang dibilang tadi ada otoritas menyampaikan tentang mana yang letter lead, mana yang analogi pengandaian. Kalau kata Bang Edi yang mengenai orang yang otoritas tentang kehidupan 1700 tahun yang sudah lalu dari Bible itu dibukukan, nggak ada penjelasan yang menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Ini menghasilkan denominasi yang ribuan itu. Denominasi itu berbicara tentang cara berkumpul, tapi dasarnya sama, keselamatan. Orang Kristen itu semua ditanya kamu selamat nggak selamat, tetapi caranya ibadah. Kekristenan bukan agama. Makin pusing si John, Bang Edi. Oh enggak, kalau itu tanyai coba, kekristenan itu masalah punya tata caranya? Enggak ada. Kekristenan itu adalah warga surga yang diselamatkan, itu aja. Semua tahu gitu. Kita bukan agama yang harus ini. Bang Edi kan tahu ya sejarah tentang Bible itu dari mulai Ebionit sampai sekarang. Itu jumlah kitabnya aja beda-beda, Bang. Kekristenan tuh nggak punya kitab, Bang. Maaf ya. Kekristenan. Perjanjian lama milik Yahudi, perjanjian baru itu berita tentang Kristus. Itu milik umum. Nah, makanya si Juma boleh menafsir, monggo, Anda dapat apa silakan. Nah, kita yang mendapatkan garis merahnya. Itu Injil itu milik semua orang kok, bukan milik Kristen kok. Perjanjian lama milik Yahudi. Kristen nggak punya kitab. Itu hanya petunjuk buat seluruh orang dunia. Apa gitu, itu yang benar. Kalau ada bilang Kristen punya kitab itu ngawur. Abad mula-mula, abad pertama, jemaat sudah ada, belum ada kitab itu, belum ada tanda salib, belum ada gereja, belum ada. Makanya gitu. Kita harus ngerti. Jadi gitu Bang Ronald ya, dikatakan Bang Edi Badai itu berarti Kristen nggak punya kitab. Jadi panduan keimanan kekristenan itu dari pengajaran-pengajaran nih kayak Bang Edi nih ya, berarti sumbernya kan bukan dari Bible gitu. Jadi ini mengarahkan kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu manusianya yang diubah, bukan terus kita kayak Hindu, Buddha beragama, enggak, punya kitab bukan, nyembah aja. Manusianya kita diubah menjadi manusia baru. Yakin saya Bang Edi makin bingung si John ini, saya yakin juga. Ya nggak apa-apa,
emang orang awal-awal gitu, nanti dewasa. Gimana John? Menurutmu John? John, monitor John. Oke, saya menyimak. Pendapatmu saya Kok tanya, menyimak gimana? Menyimak saya. Kan saya ditanya gimana. Saya pendapatnya, jawab menyimak. pendapatnya dari yang tadi disampaikan Bang Edi bahwa saya Makin bingung nggak sama surga yang dijanjikan itu loh? Kalau Bapak tanya sebagai iman Kristen, saya nggak bingung ya. Namun kembali lagi tadi, karena sudah kemana-mana, jadinya yang saya tanyakan tidak terjawab, malah saya ditanya balik gitu Pak Abu ya. Makanya saya sempat bilang ke Bapak, sudah banyak saya tanya, mulai dari saya kecil nanti sampai kok saya kena dewasa kartu kuning seperti lagi, ini. John, dengan kena kartu kuning lagi. Tadi aku udah jawab bahwa bagaimana belum surganya ya, Islam. Tadi aku udah iya. kemarin tadi. Yang saya tanyakan kan konsep siapa yang nggak apa-apa mencontoh. John, iya nggak apa-apa, kami nggak menjawab, nggak apa-apa karena Anda ingin jawaban kami memuaskan Anda, nggak apa-apa, terserah, itu hak lo ya, nggak apa-apa Kang Bejo, nggak apa-apa. Tadi itu udah aku jawab soalnya mengenai surganya dalam Islam. Jadi ya, kalau kau perhatikan tadi jawabannya ya, itu penggambaran sama kayak yang disampaikan Bang Edi ya. Tadi cuman Bang Edi bilang 10%. Kami justru agak selaras nih John. Pak, Saya sebentar dulu Pak. Bapak kasih saya kesempatan, Bapak mute saya juga, saya gimana? oh ya silakan lanjut Mbak. Inilah yang saya bilang dari tadi ke Bapak. Kalau ketika saya bertanya itu dari dulu itu tidak pernah terjawab, karena ketika saya bertanya mereka itu tanya saya kembali. Kan tadi saya nggak bertanya. Saya tadi menjawab dari Islamnya. Saya nggak nanya kamu tadi. Iya. Menjelaskan. Ya, makanya Bapak tadi kan harus, yang saya tanyakan itu siapakah yang mengkonsepkan, yang mencetus itu surga itu bentuknya harusnya seperti itu. Tinggal Bapak jawab, ya memang Allah sendiri yang membuat seperti itu. Surga seperti itu. Tadi saya udah, apakah man? Saya tadi udah jawab. Dalam Islam, kalau saya dikatakan dalam Islam, berarti konsepnya dari pengajaran Islam. Sumbernya dari mana? Al-Quran. Ini penjelasannya Nabi Muhammad. Kalau dibilang dalam penjelasan Islam itu Al-Quran sumbernya, penjelasannya dari Nabi Muhammad. Ada hadis ya. Penjelasannya. Ini sumbernya mana? Wahyu. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Itu apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bersumber dari pewahyuan. Jadi Allah yang menyampaikan ya. Tapi kalau kamu, karena gini, pertanyaan kamu ini ngambang. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Itu pengajaran dari kita, yang kepada kita itu sumbernya dari mana? Dari pengajaran yang didapatkan dari Muhammad. Itu di mana? Al-Quran dan hadis. Saya nggak mungkin langsung dapat dari Allah. Itu ngambangnya. Karena kalau kamu tanyakan konsep itu didapat Rasulullah dari mana, baru dari Allah. Sama pencipta itu yang menciptakan surga dan neraka itu. Kalau dia mengkonsepkan, apa kamu bisa melarangnya, menjabarkan itu? Apa kamu bisa membantahnya? Wahyu ini sampai hari ini masih terbukti wahyu firman Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Ini wahyu semua. Firman Tuhan. Terbukti sampai hari ini tidak bisa dibantahkan. Nggak ada satu scholar, satu ilmuwan pun, satu orang teolog pun yang bisa membantah ini. Nggak ada, belum ada antitesis yang ditampilkan untuk membantah Al-Quran dan hadis. Bang, bisa bantu saya ini nggak Pak, menunjukkan bahwasanya itu Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Bisa bantu saya? Tadi saya udah Tunjukkan. jabarkan tentang Ya, apa itu pengajaran dalam Islam di Al-Quran dan hadis. persepsi Ayatnya Bapak. maksudnya. Kalau gitu kamu harus Ayatnya. mempelajari Islam. Karena yang ditanyakan ini Ayatnya, Pak. tentang gambaran yang surga. Pemahamannya Iya. dari ketauhidan terhadap Sang Maha Pencipta dulu. Ya, bagaimana penjabarannya dalam ilmu tauhid itu tentang penciptaan dan makhluk yang diciptakan, dan bagaimana hukum-hukum syariat yang diberikan, dan apa penjabaran Nabi Muhammad terhadap perjanjian, apa yang dijanjikan nanti Surga Pak. kelak. Jadi ini penjabarannya seluruh pengajaran agama Islam. Kamu harus belajar Ayatnya. keseluruhan. Ayatnya Pak. Kalau kau mau bertanya tentang ayatnya, ini keseluruhan John. Nggak semudah itu kau bisa mendapatkan dalam 1-2 jam.
Salah satu. Memang. Tapi kan yang kau tanya tadi sumbernya. Ya, Kalau- sumber. Ketika saya tanya sumbernya, Bapak harus menunjukkan dalilnya dong, Surah Pak. Ar-Rahman, Surah Ar-Rahman. Nah, secara singkatnya ya, induknya Al-Quran itu di Al-Fatihah, ya. Nanti penjabaran tentang janji Allah itu tentang surga itu ada di Ar-Rahman, kenikmatan yang akan didapatkan kelak. Contohnya ya, hari akhirnya itu di Al-Jalah. Banyak bagian-bagian Al-Quran ini harus dijabarkan satu persatu dulu. Apa kau bisa memahaminya? Nggak akan paham, biblosnya aja nggak paham. Saya paham, Pak. Saya paham. Kan saya kan minta ke Bapak sumbernya dari mana. Ya sudah, Bapak kamu tunjukkan nggak paham, dalilnya. itu aja. Nah, Anda sudah kartu merah. Ngeyel Anda, tak tahu biblos. Nah, nggak paham Quran, biblos aja kamu nggak tahu. Ngawur kamu. Lanjut. Ada ini, mana sih Renji? Ronald, lanjut bro. Ya, saya rasa dari tadi penjelasan saya sudah. Lanjut yang lain lah kalau ada. Diskusi dua arah biar enak. Angkat tema biar enak. Saya kasih bantahan Abu ya. Tadi saya kutip di Matius 22 nomor 30. Setelah kebangkitan itu kalian seperti malaikat. Penjelasan malaikat itu memang tidak ada kawin mengawin. Tetapi di kitab Wahyu itu ada perjamuan kawin. Kalau yang dimaksud dengan apokalistik. Nah, apokalistik. Apakah yang di Matius tadi juga sama? Ini, Bang. Apokalis juga. Kalau abang tahu ya gambaran kita Gini aja, Bang Edi. Kalau saya tahu Bang Edi memang apologet di atasnya apologet. Saya pengen tahu jawaban yang dari jemaat. Bener kan? Jadi kalau sama Bang Edi apapun bisa dijawab. Apologet sejati kan itu. Bang Ronald melihat tadi setelah hari kebangkitan itu seperti malaikat, tidak ada kawin mengawin, tetapi di kitab Wahyu ada perjamuan kawin. Itu perikop. Digambarkan tadi Yesus yang kawin, kalianlah pengantinnya. Terus pesundal itu artinya apa sih? Perempuan yang suka kawin, dia masuk surga duluan. Itu ngapain? Coba pertanyaan yang paling sangat kritis. Ada pesundal di surga duluan lagi di sana. Terus ada bendaharanya, pemungut cukai. Nah, mereka ngapain? Katanya nggak ada kawin mengawin. Ternyata Yesus yang kawin. Itu. Cobalah gunakan akal logika, jangan memberikan suatu narasi yang asumsi teologi. Fakta historisnya masih belum ada, tidak ada satupun orang Kristen membuktikan sudah masuk surga. Kita mengetahui surga di dalam Bible, itu yang diterangkan. Kami semua juga belum ada yang pernah melihat surga. Berarti yang kita bicarakan adalah sumber premier, gitu loh, sumber premier. Jadi di Al-Quran dijelaskan tentang surga itu banyak ayat. Sungai-sungai yang mengalir, dipan yang terbuat dari emas. Kami diberikan 72 bidadari, katanya tadi yang si siapa John. Apa yang kita bicarakan itu nanti kelak tentang hari akhir. Mana yang betul? Yang dikatakan di dalam Al-Quran yaitu Allah SWT, atau yang dikatakan tulisan Bible yang awalnya seperti malaikat, kemudian ada pesundal yang masuk surga, kemudian di kitab Wahyu diterangkan lagi perjamuan kawin Yesus dan kalian pengantinnya. Coba runtutkan secara nalar, secara logika. Dapat nggak kita itu menerima itu bahwa pesan gitu loh.
Kalau di surga memang seperti itu, di surga Kristen, kalian mengatakan kami masuk surga karena diselamatkan oleh Yesus, dijamin surga. Ya gimana melihat dan ngapain di sana? Poinnya di situ. Apa yang dijanjikan? Kalau cuma kebahagiaan nggak ngapa-ngapain. Melihat Yesus kawin itu bahagia, dan kalian dijadikan pengantinnya, tidak mempunyai kelamin seperti malaikat. Kan gitu. Nggak ada yang maksa, itu Bible kalian. Kalian mau percaya surga kalian seperti itu, ya monggo. Tapi begitu kita bahas ini karena saudaramu yang memberikan subhat, kami mendapatkan 72 bidadari, itu nikmat, itu kenikmatan. Nah, ini gimana ini akal logikanya pada saat menggambarkan surga aja udah kemana-mana. Kalau malaikat itu sudah tidak punya hawa nafsu, ya apakah masih ada kenikmatan yang dirasakan pada saat di dunia itu dibatasi, dilarang? Terus janji surga itu apa? Coba renungkan ya. Renungkan, kalau di surga ternyata surga menurut Bible kalian itu ada perang naga segala macam, itu ngapain? Itu loh bantahan saya, Pak Ronald, silakan. Oke, ya ternyata cuman saya tinggal ya, nggak apa-apa. Ya, saya mau jelaskan satu tentang perjamuan kawin tadi ya, dalam kitab Wahyu 19. Ya, ini adalah gambaran ya, gambaran atau analogi tentang surga itu, kelak surga itu ya, orang-orang yang berhak masuk surga. Jadi berbicara tentang surga dianalogikan tentang kerajaan ya, dan kedatangan Yesus Mesias pun dianalogikan dengan raja, sehingga ayat 6 sebelumnya dikatakan haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ya, berbicara tentang surga itu analoginya tentang kerajaan. Jadi marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ya, ini adalah perjamuan kawin anak domba. Ini bukan secara perkawinan secara genre laki-laki dengan perempuan, tapi ini adalah gambaran barang siapa yang berhak untuk masuk surga nanti adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan, mereka yang berhak masuk dalam perjamuan kawin itu. Sehingga dikatakan di situ anak domba itu adalah Yesus tadi, dan orang percaya itu adalah pengantin wanita. Jadi digambarkanlah seperti bagaimana lazimnya di dalam satu kerajaan untuk memasuki perjamuan kawin itu. Ya, jadi itu bukan secara literally langsung ada hubungan laki-laki dengan perempuan, tapi gambaran pengantin laki-laki adalah anak domba yang adalah Yesus Kristus, dan gambaran daripada orang percaya yang memiliki iman kepada Yesus Kristus adalah pengantin wanita, tapi bukan ada tujuan untuk berhubungan seksual. Terima kasih. Coba definisikan kawin itu apa? Iya, artinya begini, pemahaman yang dituliskan ini itulah yang supaya kita dimengerti oleh manusia. Dengan perkawinan kan, dengan 12 suku yang dimateraikan itu. Kenapa itu? 12 suku yang dimateraikan itu, mereka ngapain? Mereka termasuk pengantin nggak? 12 suku itu kan keturunan Yakub semua itu.
Yakub. Iya, tapi kan distempelkan masuk surga. Iya, Nah itu ngapain? apanya ngapain? Sama juga. Maksudnya? Bagaimana suku ke-12 suku itu yang mereka datang sebelum Yesus dilahirkan sudah di surga dari penafsiran Abang melalui Roh Kudus tadi. Jadi mulai kalau iman kami mulai dari zaman Adam sampai sekarang masih ditempatkan di Firdaus, yang mana kelak itu menuju kepada surga. Jadi belum langsung ke surga. Firdaus itu apa? Firdaus itu apa? Satu tempat yang dikhususkan sampai kepada waktunya tiba Yesus Kristus datang kedua kali untuk, iya, tempat sementara. Firdaus itu bahasa Arab. Firdaus itu bahasa kami, bahasa Arab. Firdaus itu bagian dari surga. Bahasa kami pun ada itu, Pak. Ketika Yesus disalibkan, kan ada di sebelah kanan dan sebelah kiri penyamun itu, orang jahat itu. Yang sebelah kanannya itu merendahkan hati. Yesus berkata langsung, hari ini engkau sudah di Firdaus. Bahasa Alkitab juga ada Firdaus, Pak. Ya, Firdaus itu apa? Suatu tempat, bukan surga, tapi begitu. Satu tempat yang mana itu pas kelak nanti setelah Yesus datang kali yang kedua, disitulah dipisahkan semua, dihakimi. Yang mau ke neraka itu sudah di hadis namanya, Pak. Yang mau ke surga sedang di Firdaus. Tempat sementara Itu menuju asumsi. tempat sementara menuju ke surga. Karena waktunya belum tiba. Coba detailkan, Bang. Tempat sebelum masuk ke surga. Tempat sementara menuju sebelum waktunya tiba masuk ke surga, yaitu nanti setelah kedatangan Yesus kali yang kedua. Nggak bisa dipahami. Apakah Firdaus itu terasnya surga kah? Atau taman di luar surga? Atau bagaimana nih? Kalau menurut Islam saya tahu taman. Kalau sama kami ya tergantung kepada analogi masing-masing. Tapi itu adalah satu tempat yang mana seorang pun manusia tidak dapat mendeteksi tempat itu. Dan itu masih ada di angkasa. Waduh, kalau di angkasa ini kira-kira di langit juga nggak tuh? Ya, tergantung bagaimana, karena kita pun belum dasar. Tapi berdasarkan firman Tuhan, semua orang yang masih mulai dari zaman Adam sampai sekarang, semua masih ditempatkan di Firdaus, Pak. Anda memahami dan berbicara seperti itu tuh dari mana toh ya? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Di mana datanya itu, Bang? Mengenai Firdaus itu. Tadi kan saya sudah sampaikan ketika Yesus disalibkan. Maksud saya di Bible yang mengatakan tentang Firdaus, penjelasan Firdaus itu tadi di angkasa. Firdaus itu tempat sebelum menuju ke surga. Itu di mana, Bang? Oh, itulah yang kami pahami sesuai dengan data keseluruhan mulai dari sampai kitab Wahyu. Dari mana sampai kita Wahyu? Iya, data keseluruhan. Bukan dari Kejadian. Ya, itu kan tentang sorga itu baru di kitab Wahyu, baru di Daniel sudah ada Daniel sama Wahyu. Oh, di Daniel berapa yang menggambarkan tentang surga disebut Firdaus, tempatnya di angkasa. Ya, itu masih kitab sebelum menuju ke surga. Itu di mana, Pak? Dikatakan kan itu masih kitab tertutup.
dan di kitab Wahyu itu disingkapkan. Itu termasuk perjanjian baru apa gimana sih, Bang? Yang mana? Yang mana perjanjian baru maksudnya? Halo? Kalau di penyalipan berarti nyanyi Ya. baru kan? Yang mana itu? Apa itu? Perjanjian barunya yang mana tuh? Baru penyalipan kan? Matius, Lukas. Di Matius ada itu. Itu perjanjian baru menurut Abang. Markus, Matius, Lukas, 13 surat Paulus. Iya, perjanjian Itu baru. perjanjian baru kah? Iya. Kalau yang di Yeremia itu, Yeremia pasal 31 nomor 31 sampai 33, tapi di situ perjanjian baru itu Taurat. Hukum Taurat gimana sih? Hukum Taurat perjanjian lama itu, Pak. Coba baca di Yeremia 31 itu. Nomor berapa? Nomor 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda itu. Itu maksudnya. Ya. Ya, kalau- perjanjian baru kan itu? Sebentar Pak, saya jelaskan. Kalau Yeremia, Yesaya, Yeremia itu kan nabi-nabi menubuatkan untuk yang akan datang. Begitu Pak. Itu belum tergenapi Pak. Kitab Yesaya, Yeremia itu semua nubuatan. Coba baca lagi. Kan dikatakan di situ, aku akan mengadakan perjanjian baru, berarti belum terlaksana Pak. Aku akan mengadakan penggenapannya di perjanjian baru Pak. Untuk siapa? Orang Israel atau untuk orang Yunani? Maksudnya? Coba baca ulang. Itu untuk orang Bani Israel, orang-orang Israel dan Yehuda, Kaum atau Israel. untuk orang Yunani? Kaum Israel. Sudah ditulis di situ? Nah, kalau perjanjian barunya Abang sekarang itu yang Abang katakan perjanjian baru, itu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Perjanjian baru bahasa Yunani. Lah, mana yang betul nih? Maksudnya? Nah, firman Tuhan tadi itu perjanjian baru untuk Israel dan Yehuda. Oke, saya terangkan ya. Kalau ada Alkitab Bapak di situ dibaca juga bisa. Di dalam Galatia pasal 3 sudah dijelaskan itu, Pak. Galatia 3 ayat 14. Bang Mojo, maju lah Bang Mojo. Kenapa? Galatia 3:13, 3:14 tuh kan. Udah. Galatia 3 ayat 14. Udah. Iya, kenapa tuh? Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham, yaitu berkat Yahudi, berkat Israel, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi lewat berkat yang dari perjanjian yang daripada yang harusnya itu kepada orang Yahudi, orang Abraham, kepada Abraham, orang Yahudi, lewat orang yang memilih, lewat iman kepada Yesus, janji itu sampai kepada kami, Pak. Hanya bagi mereka yang beriman kepada Yesus, janji itu sampai kepadanya.
Kalau Galatia ini masuk perjanjian baru. Ya, Penyebaran yang abang pakai ini, Yesus nggak pernah mengetahui ini Galatia. Surat yang disampaikan Galatia ini, Yesus nggak pernah tahu. Jadi ini bukan dari Yesus, Pak. keseluruhan Beda dengan yang tadi, Yeremia. Yeremia tadi kan Nabi Yeremia. keseluruhan dari Perjanjian sampai Wahyu itu bersumber dari Tuhan, Pak. Keseluruhan. Keseluruhan. Kalau Bapak baca dari awal Bible itu, isinya bukan semuanya firman Tuhan, tapi ada kabar, ada pendapat dari penulis, itu ada, Pak, sebutan. Iya, semua tidak terlepas daripada bersumber daripada Tuhan. Tuhan yang satu loh. Bukan, masalahnya yang dikatakan dalam Bible itu tidak semuanya itu adalah berdasarkan firman Tuhan. Tidak, Bible sendiri menulis begitu. Di mana itu? Penjabaran isi Bible itu kan ada, Pak. Di mana? Saya lupa di mana. Di ayat-ayat pertama Perjanjian Baru itu ada. Nggak boleh gitu, Pak. Di Lukas saja, yaitu hasil penyelidikan, ya. Pasal berapa? Lukas 1 ayat 1 aja baca. Ah, saya baca ya. Apa isinya? Saya baca ya. Oh ya, itu dia menyatakan bukan wahyu firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ya. Ya, Jadi yang menyampaikan ini adalah manusia pada masa itu yang ada di situ, yang merupakan saksi mata dan pelayan firman. Bukan dari Tuhan. betul. Bukan wahyu, firman Tuhan itu dari Tuhan, bukan dari mereka yang melihat dan sebagai pelayan Tuhan, bukan. Dan ini berita-berita. Itu kan peristiwa, itu kan yang dituliskan itu tentang peristiwa di mana Yesus itu berlaku, semua peristiwa yang dikerjakan oleh Yesus ada saksi-saksi mata, dan mereka juga turut dipakai Tuhan untuk menjadi bahan daripada Alkitab ini. Bukan dari firman Tuhan, kan? Kan Tuhan turut bekerja, Pak. Di mana di situ dikatakan Tuhan ikut bekerja? Nggak ada di situ, Pak. Mereka-mereka ini turut bekerja untuk saksi Yesus yang Yesus kerjakan itu semua. Yang dikatakan mereka saksi mata dan pekerja-pekerja Tuhan, ini bukanlah dari Tuhan. Ini hanya orang-orang manusia yang pada masa itu ada di situ, ya, yang melihat kejadian. Di antara mereka itu ada yang merupakan pekerja firman Tuhan. Ini bukan berarti dia adalah yang Tuhannya. Pak, Tuhan bisa pakai siapapun, Pak. Tuhan punya banyak cara untuk bagaimana hidupnya disaksikan. Dari mana itu pendapatnya? Kok dari mana? Dia Allah kuasa loh. Kalau ada dalam penetapan Sang Tuhan sendiri memberikan petunjuk, itu adalah nubuatan diberikan pada nabi, penglihatan. Bukan orang yang menyaksikan peristiwa. Coba baca bagaimana para nabi itu. Siapa para nabi? Mereka yang melihat vision, gambaran masa lalu, ya, dan gambaran ke depan. Itu yang ada di Bible. Bukan peristiwa yang terjadi, Pak. Pekerjaan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, Pak. Tuhan bisa bekerja lewat segala hal, Pak, supaya nyata kuasanya itu, kebesarannya itu, Pak. Apabila ada seorang nabi, aku akan menampakkan diri, memberikan kepadanya petunjuk melalui mimpi. Ada tuh, Pak, dalam Bible Anda. Iya, Tuhan bisa bekerja lewat apapun. Iya, tapi para nabi, Pak, bukan pekerja firman, bukan. Iya, nabi, para rasul, pekerja firman, pelayan-pelayan, Tuhan bisa bekerja lewat siapapun, Pak. Tapi itu bukan begitu yang disampaikan di Bible Anda, Pak, tentang pewahyuan, penyampaian firman Tuhan. Bukan. Nggak begitu dia.
caranya Tuhan berbeda-beda, Pak. Itu kan di kitab Wahyu khusus penglihatan dan langsung suara dari Allah kepada Yohanes, murid Yesus. Itu juga nggak termasuk dalam caranya Tuhan memberikan firman Tuhan. Kenapa nggak termasuk? Maksud Bapak baca makanya di Bible Anda ada tentang bagaimanakah Tuhan memberikan wahyu firman Iya. Tuhan kepada para nabi. Ya, Ada keterangannya, apabila seorang nabi dia akan diberikan tunjuk dalam mimpi, ada dalam mimpi, penglihatan, dan penglihatan. langsung. Nah, Nabi, Pak, bukan Iya. itu ada detailnya penjelasannya. Nabi Menggunakan pendapat pribadi nih. bukan. Makanya di dalam Bible itu katanya dilarang untuk menambah dan mengurangi firman Tuhan. Anda sedang melakukannya. Enggak. Yohanes bukan nabi itu. Yohanes adalah rasul, Pak. Yohanes bukan nabi, dia adalah rasul. Iya. Dia adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus itu, Pak. Yohanes yang menerima surat apa? Wahyu dari dalam kitab Wahyu. Oh, Yohanes penulis maksudnya. Iya. Apakah itu nulis Yohanes? Bukan, Pak, kalau menurut scholar Kristen. Apa, Pak? Kalau menurut scholar Kristen yang menulis bukan. Halo? Halo? Kalau di dalam penjabaran daripada scholar Kristen, Bapak bisa lihat di catatan dan apa itu kalau di Bible Hub itu ada keterangan dari situ, Pak. Apa itu? Yohanes itu bukan yang menuliskan, bukan Yohanes, karena Yohanes nggak pernah diriwayatkan diperintahkan menulis pun tidak, apalagi dia menulis. Yang menuliskan kitab Yohanes 1, 2, 3 Yohanes sama kitab Wahyu itu Yohanes, Pak. Nah, kitab Wahyu. Baca Bapak lihat itu di kitab Wahyu pasal 1. Yohanes sendiri menerima apa namanya itu? Dibuang ke Pulau Patmos dan dia Tuhan melakukan perjumpaan secara khusus kepada Yohanes itu. Bagaimana? Sehingga dikatakan di kitab Wahyu beberapa kali tuliskan Yohanes itu tersungkur karena kebesaran Allah itu dinyatakan kepada dia. Itu kitab awalnya kitab mimpinya Yohanes, Pak. Jadi bukan bertemu secara fisik, mimpi, Pak. Bukan mimpi itu, Pak. Dia itu menerima penglihatan langsung itu. Ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Bapak buka di Bible Hub, Bapak lihat di catatan dan keterangan itu ada penjelasannya. Tadi para penafsir Bible itu ada penjelasan secara resmi dari orang-orang yang kompeten, Pak. Baca di situ, ada komentari, Pak. Jangan dikarang sendiri. Bapak buka Yohanes 1 ayat 1, Bapak lihat di komentarinya. Apa katanya di situ? Bahkan dikatakan itu nanti larinya kepada Platonis. Kita nggak usah lari ke situ, langsung Alkitab sudah menjelaskan dirinya, Firman sudah menjelaskan dirinya. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu jelas. Wahyu 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, jadi wahyu itu belum semua tergenapi sampai sekarang. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hamba-hambanya Yohanes. Ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Itu bukan mimpi, Pak. Wah, komentarinya di mana nih? Yohanes 1. Ada komentarinya, dibaca komentarinya aja, Pak. Ngapain kita lari kemana-mana? Sudah itu firman Tuhan, Pak. Bukan, Bible sendiri menyatakan.
Oi. Bang Bejo, Ah, kisah para Rasul 4:13, Petrus Yohanes itu orang tidak terpelajar. iya, illiterate itu. Bahasa aslinya itu agramantos, Makanya tidak bisa baca tulis. tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Makanya di Bible, Pak, kalau dikaji Pak Ronald, ya para penulis yang dikatakan dituduhkan menuliskan ini, tidak satupun yang bisa membaca dan menulis. Tidak terpelajar bukan berarti tidak bisa membaca. Kecuali Lukas. Sekali lagi, tidak terpelajar bukan berarti tidak bisa membaca dan menulis. Dan itulah dahsyatnya Tuhan itu, Pak. Dia tidak Bahasa aslinya itu agramantos, Gramatus itu buta tidak huruf. bisa baca dan tidak Gimana menulis, sih? Pak. Aslinya itu bahasa Yunaninya, Pak. itulah ya, Pak. Agramantos itu buta huruf. Pekerjaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, Pak. Kita ingat itu. Dia adalah Tuhan, Pak. Ya, itu yang sering muncul diasumsikan oleh para jemaat-jemaat. Bukan asumsi. Itu keyakinan kami, Pak. Iya, keyakinan itu bersumber dari asumsi, Pak. Kalau Anda dapatkan daripada referensinya, ya, ada para pemberi catatan, komentar, itu Anda akan tahu karena di situ ada penjabarannya gitu. Kami ini umat Islam ini malah lebih rajin baca ke sana-sana, Pak. Tapi sesungguhnya, Pak, kalau menurut kami ya, firman itu harus dihidupkan, Pak. Tidak hanya di otak, Pak. Caranya Anda mau disalib juga gitu. Tergantung Tuhan lah mau buat apa kitanya. Yang pasti hidup kita harus sepadan dengan firman itu, bukan hanya di otak firman itu, Pak. Itu yang menjadi masalah sehingga banyak terjadi perdebatan, penghujatan. Aduh, kasihan. Anda tahu di mana itu ada bahwasannya menghidupkan firman Tuhan itu perintah Yesus itu sebenarnya. Tapi terhadap apa? Terhadap Taurat Musa, Pak, bukan terhadap apa yang disampaikan oleh Yohanes, Markus, Matius. Baca yang betul, Pak. Iya, dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan seutuhnya bagi kami, Pak. Coba dibaca itu di Lukas 24 ayat 44 itu. Di Taurat ada Yesus, di Mazmur ada Yesus, di kitab nabi-nabi ada Yesus loh, Pak. Di mana adanya rupanya? Ada, memang pernah didapatkan. Bacalah Lukas 24 ayat 44. Iya, di mana dikatakan di Mazmur ada Yesus, di Taurat ada Yesus, itu pernah didapatkan? Enggak pernah. Iya. Ada, Pak. Nama Yesus itu tidak pernah tertulis di Taurat Musa, baik Sebeltab maupun Sebelab. Allah pencipta langit dan bumi pada mulanya itu sebelum Adam diciptakan, itu adalah Yesus, Pak. Enggak ada, Pak, saya begitu. Itu hanya apa ya, angan-angan itu. Bukan. Kejadian 1 ayat 26 berkata, marilah kita di situ bukan jamak, dia tunggal, tapi menyatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu. Siapa yang jabarkan sampai ke sana, Pak? Kita itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Gini, Pak, tentang Roh Kudus saja baru muncul itu di konsili kedua tahun berapa? 200 sekian. Enggak, di perjanjian lama pun sudah ada yang Roh Kudus, Roh Allah. Enggak ada, Pak. Di konsili itu baru muncul Roh Kudus. Coba bawa. Bacalah itu Matius 1 Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2 sudah ada Roh Allah di situ, Pak. Roh Allah ada. Iya. Roh Kudus itu di mana munculnya? Allah itu kudus, Pak. Hai, ini namanya diasumsikan. Bukan. Allah itu bukan, emang nggak kudus. Coba saya mau tanya sama Bapak. Allah kalian nggak kudus? Ada bedanya yang disebutkan dengan Roh Allah di situ dengan Roh Kudus. Beda, Pak. Sama. Kalau iman kami itu sama, Pak. Keyakinan kami itu sama. Ini Sehingga bisa di dalam disamakan. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 pun di situ sudah dijelaskan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu. Mulai dari kitab Kejadian loh. Di mana itu? Kejadian pasal 1, Pak. Roh alam layang-layang.
Ruah Elohim itu bukan roh, itu angin di situ. Pada mulanya Allah menciptakan, dia